Selamat pagi, siang, malam. Selamat bertemu kembali dengan saya, Guru Matematika Pangbagerna Sebandung Raya. Baiklah, pada video kali ini akan dibahas lanjutan dari tutorial 3 Matematika 2B yang diberikan di Institut Teknologi Bandung. Nah, kita akan bahas mulai nomor 7, karena nomor di bawahnya sudah kita bahas saat kegiatan onsite di kelas. Nomor 7 saya bacakan dulu soalnya. Buatlah sketsa medan arah. Jadi kita diminta menggambar medan arah persamaan diferensial otonomos ini, ya akses sama GY, yang grafiknya pada gambar berikut. Jadi ini diberikan grafik Y terhadap GY. GY ini turunannya, jadi Y terhadap turunannya. Nah, kita akan menggambar medan arahnya secara bertahap ya, supaya dipahami dengan lebih baik. Oke, sebentar ini saya scroll sedikit. Nah, untuk itu grafik semula saya perbesar sedikit dan saya lengkapi beberapa titik. Misalkan ini di setengah, nilai GY-nya saat Y-nya setengah, GY-nya ya asumsikan aja 1. Di sini Y-nya 1,5, GY-nya anggaplah -1, demikian juga di -1,5, ini anggaplah tingginya -1. Oke, perlu penambahan label pada beberapa titik ini memang nggak akurat, tapi untuk soal ini nggak penting. Yang penting adalah bagaimana menggambar medan arah dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan GY gitu ya. Nah, untuk itu kita ingat bahwa medan arah itu kita gambarkan pada koordinat di mana sumbu horizontalnya adalah variabel bebasnya yaitu T dan variabel tak bebasnya itu adalah fungsi Y-nya. Nah, ini saya akan gambarkan garis-garis mendatar tuh nilai Y tertentu ya. Kenapa kita menggambar beberapa nilai Y? Karena diketahui di sini di Y tertentu, misalkan Y-nya sama dengan 1 gitu, GY-nya 0, turunannya ingat, GY itu turunannya. Di Y sama dengan 1, jadi nanti ini Y sama dengan 1, turunannya 0. Jadi medan arahnya berupa garis mendatar. Yang lainnya coba. Di Y sama dengan 0. Ini, Y sama 0 tuh sumbu T. Y sama dengan 0 di sini. Y-nya 0. GY-nya 2. Jadi saat Y-nya 0, yaitu sumbu horizontal, sumbu T, nanti kemiringan garis singgungnya atau medan arahnya mempunyai nilai 2. Gitu ya, gradiennya 2. Nah, coba kita gambarkan beberapa yang istimewa dulu. Nih saya scroll, udah saya siapkan. Saat Y-nya 1, ini lihat, ini sumbu horizontal Y. Saat Y-nya 1, nilai GY-nya turunannya 0. Turunannya 0 berarti gradiennya mendatar. Nah, saya gambar Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 adalah garis horizontal ini. Y sama dengan 1. Di situ, di semua titik Y sama dengan 1, kemiringannya 0. GY-nya 0 nih. Tinggi si GY 0 kan. Jadi kemiringannya 0 ya dia gambarnya berupa panah-panah kecil yang mendatar. Demikian juga di Y sama dengan 2. GY-nya 0. Jadi di Y sama dengan 2. Saya gambar Y sama dengan 2. Kemiringan garis singgungnya 0. Gradiennya 0. Demikian juga di titik -1 dan -2. Di -1 dan -2
Medan arahnya berupa panah-panah kecil yang mendatar. Oke, kemudian kita tambahkan ya. Tambahkan. Medan arahnya kita perbanyak gitu ya. Nah, sekarang saya mau menggambar di Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, turunannya yaitu GY bernilai 2. Ya, ini ya aksen sama dengan 2, di Y sama dengan 0. Di kanan, jadi kita gambarkan Y sama dengan 0 mana? Y sama dengan 0 adalah sumbu T ya. Nah, di sumbu T ini, sepanjang Y sama dengan 0, GY-nya 2, Y aksennya 2. Jadi kita gambarkan panah-panah kecil yang kemiringannya 2. Panah ini digambar pangkalnya di Y sama dengan 0 tadi. Pangkalnya di sini, kemudian buat panah kecil. Panjangnya bebas, tapi jangan terlalu panjang dengan kemiringan 2. Kemudian yang lain coba. Untuk Y sama dengan 3. Nih Y sama 3 di sini. Nah ini GY-nya tinggi ya. Ya di sini nggak terlihat gambarnya, tapi kita tahu bahwa nilai GY-nya, nilai turunannya itu pasti lebih besar dari 2. Di grafik ini lebih GY-nya lebih dari 2. Jadi pada saat Y-nya 3, ini Y-nya 3, kemiringannya lebih besar dari 2. Jadi lebih tegak dari yang ini tadi. Dia lebih curam, lebih tegak. Ya nilainya nggak tahu, tapi kita tahu bahwa ini lebih tinggi dari titik 2 GY-nya. Demikian juga di oh ya sorry, yang barusan saya tunjuk harusnya di min 3 ya. Juga di 3. Di 3 ke GY-nya lebih besar dari 2. Jadi lebih curam. Oke? Kemudian kita perbanyak di beberapa titik yang lain. Dengan cara yang sama. Coba ini agak banyak. Di Y sama dengan setengah ini. Y sama dengan setengah. Oke, Y sama dengan setengah. Kita lihat. Y sama dengan setengah. GY-nya, yaitu turunannya bernilai 1. Jadi di Y sama dengan setengah. Ini, sepanjang garis ini. Kita bikin gradiennya 1. Atau kita buat garis panah-panah kecil yang sejajar dengan garis Y sama dengan X. Kemiringannya 1. Begitu ya. Demikian juga karena ini simetri, di di apa? Y sama dengan eh, min setengah. Mana Y sama min setengah? Kita lihat. Y sama dengan min setengah ini. Kemiringannya juga 1. Yang lain lagi. Misalkan di ini saya bikin di 1,5. Y 1,5 mana? Y 1,5. Ini kemiringannya min 1. Y sama dengan 1,5. Ini gradiennya ini min 1. GY-nya. Jadi kita gambar ini min 1. Min 1 arahnya ke sana ya. Sejajar dengan Y sama dengan min X kalau di grafik. Demikian juga di min 1,5, dia min 1. Mana min 1,5 ini? Y sama dengan min 1,5, dia min 1. Gitu ya. Yang lain lagi di 2,5 saya ingin lihat. Di 2,5, ini 2,5 kira-kira di sini. Nah, GY-nya lebih besar dari 2. Ya. Jadi dia kemiringannya lebih curam. Di tadi berapa? 2,5 ini. Y 2,5, dia lebih tegak daripada Y sama dengan X. Itu ya kita gambar. Y sama 3 tadi lebih curam lagi. Demikian juga yang di bawahnya simetri. Oke, ini adalah medan arah untuk
Y aksen sama dengan GY yang kita gambarkan informasinya dari grafik ini. Nah, sekarang kita akan lihat solusinya. Sorry. Sebelum itu, ini digambar lagi di beberapa nilai Y yang lebih rapat. Kalian bisa amati sendiri ya. Misalkan di Y sama dengan berapa ini? 1/4. Y-nya 1/4 gitu. Nah, ini negatif, tapi apa? Kurang dari -1 ya. Jadi agak landai. Nah, setelah dapat medan arah ini, coba kita lihat solusi-solusinya. Ingat, solusinya banyak ya. Persamaan diferensial itu kalau belum dibeli syarat tertentu banyak. Nah, coba kalau solusi yang melalui titik 0,0 nih. T-nya 0, Y-nya 0. Gimana solusinya? Tinggal kita ikuti arah panah yang merah ini. Kita lihat ini panahnya tegak, agak landai, makin landai, di sini 0. Jadi pasti solusinya berbentuk seperti ini. Yang ke bawahnya kita ikuti. Apakah ini menembus yang Y ini yang datar? Tidak, karena kalau sampai yang datar, dia akan datar terus gitu ya. Karena panahnya horizontal. Jadi yang ini dapat diperkirakan dia panahnya makin lama, apa, gradiennya makin lama makin landai. Yang ini juga ke arah sana makin landai. Itu kalau yang melalui titik 0,0. Coba kita gambar beberapa solusi lainnya. Yang melalui titik ini, saat T-nya 0, Y-nya 2. Oke ya, ini kita lihat grafiknya di sini horizontal. Yang ini makin ke atas, panahnya makin tegak. Jadi solusinya dapat diperkirakan seperti itu, naik gitu ya, makin curam, makin ke kanan, makin curam, makin ke kiri, Y-nya makin rendah itu, makin landai. Dan ini kira-kira asimptotik ke Y sama dengan 2. Kemudian, kalau kita mulai dengan syarat awal T-nya 0, Y-nya di sini. Ya, 1,5 gitu, misalkan melalui 0,1,5. Kita ikuti panah-panahnya kayak tadi. Yang ini pasti mengarah mengikuti panah seperti ini. Kesananya seperti itu. Nah, itu adalah solusi-solusinya. Yang di bawah, coba satu lagi. Yang melalui titik 0, ini misalkan -2,2 gitu ya. Pokoknya di bawah 2. Yang jendolan ini. Kita lihat berdasarkan arah panah medan arahnya, maka solusinya haruslah seperti ini. Ikuti yang panah-panah merah. Oke, itu adalah gambar medan arah dengan beberapa solusinya. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang bawahnya. Pertanyaan bawahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh nilai Y0, tergantung Y0-nya berapa gitu ya, pada kelakuan solusi ketika T-nya membesar menuju tak hingga. Kita lihat solusi-solusi hijau tadi. Solusi hijau tadi. Nah, kalau awalnya di sini, waktu T-nya 0, Y0-nya 2, sekian gitu. Jadi Y0-nya lebih besar 2. Kalau syarat awalnya ini, maka kita lihat kalau T menuju tak hingga, berarti ke kanan terus, Y-nya menuju tak hingga. Kalau Y0-nya pas di 2, saya nggak gambar kurva hijaunya. Kita lihat kalau pas di 2 ini mendatar kalau Y-nya 2 di sini. Maka YT-nya nggak membelok ke atas, nggak membelok ke bawah. Dia 2 aja terus. Ini. Berapa limit T menuju tak hingga dari YT? Ya 2 aja. Jadi solusinya di sini aja terus 2 Y-nya. Yang lainnya, kalau Y0-nya
di antara 1 dan 2. Di sini katakan ya, Y0-nya 1,5. Tadi solusinya seperti ini. Jadi, kalau begini, maka kalau syarat awalnya Y0-nya 1,5, atau 1,3 atau 1,1, pokoknya di antara 1 dan 2. Kalau T mendekati tak hingga, maka Y-nya akan asimptotik kedua. Ini di sini. Kalau Y-nya syarat awalnya di antara 1 dan 2, maka limit YT-nya akan menuju 2. Oke, yang lain kalian bisa amati sendiri ini, gambar-gambar ini. Dan yang istimewanya sebenarnya yang horizontal ya. Ini yang mendatar ini. Kalau syarat awalnya di -2 itu, Y0-nya -2, ya dia akan konstan terus gitu. Oke, itu adalah pembahasan soal nomor 7. Cukup rumit, cukup panjang, membuat solusinya juga cukup lama ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nah, berikutnya akan saya bahas soal nomor 13. Lakukan substitusi ini untuk mencari solusi dari ini. Nah, kenapa diperlukan substitusi? Kalau kita perhatikan persamaan diferensial ini itu bukan persamaan diferensial yang separabel. Nggak bisa kita mengumpulkan dy dengan yang ada y dan dx dengan yang ada x. Itu nggak bisa dipisah gitu. Nah, dengan substitusi ini nanti berhasil. Coba kita lihat. Substitusi V sama dengan Y per X. Kita cari hubungan dV dx dengan dy dx. Jadi tadinya fungsi dalam Y diubah dalam V. dV dx saya turunkan. Ini menjadi turunan pembagian. Turunan ini ya Y aksen dikali penyebut dikurangi pembilangnya tetap ini dikalikan turunan penyebut dibagi penyebut kuadrat. Oke, ini saya susun x kuadratnya dikalikan ke depan menjadi ini. Kemudian saya ingin mengelompokkan hanya y aksen x. Kenapa y aksen x? Karena ini tadi awalnya ada y aksen x. Jadi y aksen x yang y-nya pindah ke kiri. Nah, dari situ persamaan diferensial semula ini x y aksen atau y aksen x saya ganti dengan ini. Ini digantikan dengan ini. Ruas kanannya tetap. Kemudian faktor yang sama ini saya coret y-nya. Kemudian ini x kuadrat, ini x, tinggal x saja. Jadi diperoleh x dv dx sama dengan e pangkat v. Nah, kita lihat di sini. Udah nggak ada y-nya lagi. Dan ini seolah-olah x fungsi dari v. Dan ini merupakan persamaan diferensial yang separabel atau terpisah. Saya pisahkan yang ada v dengan dv, yang ada x dengan dx, kemudian diintegralkan. Nah, sisanya tinggal standar aja. Ini integral e pangkat min v ini adalah ini. Ini jadi ln mutlak x tambah c. Untuk mendapatkan v-nya, saya e pangkatkan kiri kanan. Sorry. Saya belum. Ini dari sini baru dikali minus kedua ruas. Kali minus 1. Kemudian dilonkan ya. Oh, ini salah ya. Ini salah nih. Ntar, ini ada salah.
Oke, kesalahannya sudah saya perbaiki tadi. Jadi dari sini itu kita lonkan kedua ruas, kirinya menjadi ini, kanannya dilonkan menjadi ini. Nah, dari situ lanjut V-nya kita kali minus kedua ruas, min lon dari ini. V-nya kita kembalikan. Tadi substitusinya Y per X. Y per X sama dengan ini. Ruas kanannya nggak berubah. Kemudian kita dapatkan Y-nya adalah X-nya kalikan ke kanan menjadi min X ln dari ini. Ya. Nah, itu adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Oke, itu adalah jawaban nomor 13. Nah, berikutnya saya akan bahas soal nomor 14. Coba kita baca soalnya. Awalnya mungkin cukup membingungkan nih ada istilah persamaan integral. Persamaan integral adalah persamaan yang mengandung fungsi yang tak diketahui Y dan sebuah integral yang melibatkan Y sendiri gitu. Jadi bentuknya ini Y sama dengan di ruas kanannya ada integral yang memuat Y sendiri. Ini dinamakan persamaan integral. Nah, selesaikan persamaan integral ini dengan menggunakan kondisi awal yang dapat diperoleh dari persamaannya. Nah, ini kita perlu sedikit ide bagaimana mendapatkan kondisi awalnya ya. Coba kita lihat, saya tulis ulang, YX sama dengan ini. Kalau saya hitung Y0, ini X-nya 0, berarti ini 0. Y0 adalah 2 ditambah integral 0 sampai 0. Ini hasilnya 0. Jadi saya dapatkan Y0 haruslah sama dengan 2. Ini adalah kondisi awalnya. Kemudian, bagaimana menyelesaikan persamaan integral ini? Nah, untuk itu kita buat menjadi persamaan diferensial. Caranya diturunkan. Jadi ruas kiri diturunkan, dy dx. Ruas kanan kita turunkan juga terhadap x. 2 turunannya 0. Ini kita gunakan turunannya menggunakan teorema dasar kalkulus ya. Jadi turunan dari bentuk integral ini adalah tinggal ganti T-nya dengan X. DT-nya udah nggak dipakai. X-nya ganti dengan T-nya dengan X. Kali turunan ini. Turunan ini kebetulan 1 gitu ya. Jadi ini ganti menjadi X. Ini TY jadi XY. Nah, saya susun dulu menjadi seperti ini. X-nya dikeluarkan. Dan ini adalah persamaan diferensial yang separabel. Yang ada Y dengan DY. Yang ada X dengan DX ini. DY satukan dengan 1 min Y. X DX. Nah, ini persamaan diferensial yang udah separabel. Kalian bisa cari Y-nya sendiri. Oke, itu solusi nomor 14. Nah, berikutnya kita lihat soal nomor terakhir yaitu nomor 17. Mixing problems atau masalah pengadukan muncul dalam berbagai bidang sains. Ini salah satu contohnya ya. Masalah ini melibatkan sebuah tangki dengan kapasitas tetap, ini tangki, yang memuat larutan suatu zat. Misalkan ini memuat larutan garam yang diasumsikan teraduk rata. Jadi konsentrasinya di setiap posisi sama gitu ya, homogen dia. Larutan serupa dengan konsentrasi tertentu dialirkan ke dalam tangki. Jadi ini ada yang masuk ke dalam tangki dengan konsentrasi tertentu
yang umumnya beda dengan konsentrasi garam dalam tangki. Mungkin yang masuk lebih pekat, mungkin juga lebih encer gitu larutannya. Dialirkan dengan laju konstan. Dan larutan begitu masuk dianggap larutannya langsung homogen gitu ya. Nah, jika YT ini menyatakan banyaknya zat, bukan konsentrasi ya, tapi ini banyaknya zat. Jadi kalau ini larutan garam ya, Y itu menyatakan banyaknya garam berapa kilogram atau berapa gram gitu ya. Nah, maka perubahan garam DY DT terhadap waktu sama dengan laju garam yang masuk dikurangi laju garam yang keluar gitu ya. Nah, kita lihat spesifiknya ini. Sebuah tangki memuat 1000 liter larutan garam. Jadi ini ada 1000 liter awalnya. Massa garam dalam larutan adalah 15 kilogram. 15 kilo terlarut di sini. Jadi konsentrasi awal adalah 15 per 1000 gitu ya konsentrasinya. Atau kondisi awal jumlah garam waktu saat awal adalah 15 kilo. Kemudian air murni dialirkan ke dalam tangki. Air murni, nggak ada garamnya. Air aja ya. Dengan laju tetap 10 liter per menit. 10 liter per menit masuk ke tangki. Tentunya larutan di sini akan makin encer ya konsentrasinya. Tapi jumlah garamnya ya tetap aja 15 kalau nggak ada yang bocor. Nah, begitu selama proses ini larutan terus diaduk sehingga homogen. Pada saat yang sama larutan dikeluarkan dari tangki dengan laju ini keluar 10 liter per menit air garam. Jadi masuk air murni 10 liter, keluar air asin 10 liter. Praktis jumlah larutan konstan ya, tetap 1000 liter karena yang masuk dan yang keluar volumenya sama. Nah, berapa banyak garam dalam tangki setelah T menit dan setelah 20 menit? Oke, kita akan selesaikan masalah ini. Coba ini saya scroll dulu sedikit. Nah, misalkan tadi YT kita nggak bekerja dengan konsentrasi, tapi kita bekerja dengan banyaknya garam dalam tangki. Yaitu menyatakan banyaknya garam dalam tangki. Nah, di sini kita lihat DYDT yaitu perubahan jumlah garam terhadap waktu sama dengan garam yang masuk 0 karena air murni dikurangi garam yang keluar. Garam yang keluar berapa? Yang diketahui di soal keluarnya 10 liter. 10 liter. Berapa banyak garam yang keluarnya? Ya, 10 kali konsentrasi garam dalam tangki. Tuh, volume kali konsentrasi itu sama dengan jumlah zat. Ya. Nah, berapa konsentrasi garam dalam tangki? Bukan 15 per 1000. Itu mah pada saat awal, sebelum bocor. Tapi kalau dibiarkan berjalan kan ada masuk air murni, ada yang bocor keluar. Jadi konsentrasinya adalah jumlah garam. Tadi kan Y itu jumlah garam dalam tangki setiap saat. Jumlah garam dibagi volume larutan. Itu konsentrasinya kali volume yang keluar 10 liter. Nah, dari sini disusun menjadi ini. Kita lihat menjadi ini. Ini separabel. Ya, sudah separabel dia. Kita integralkan, ini menjadi ln mutlak Y, yang ini min 100 T tambah konstanta. Nah, karena Y-nya selalu positif, mutlaknya bisa hilang. Kemudian kita rumuskan Y-nya. Jadi, kedua ruas di E pangkatkan, E pangkat ln Y jadi Y. Ini E pangkat ini saya tulis satu per satu. E pangkat C kali E pangkat min 100 T.
Nah, ini E pangkat C-nya dapat dari mana? Kita lihat saat awal, saat awal itu kita lihat tadi jumlah garamnya 15 kilo. Jadi saat awal Y0 15 kilo. Masukkan ke sini. Y-nya 15 saat T-nya 0. T-nya 0. Ketemulah E pangkat C-nya 15. Oke, setelah E pangkat C-nya ketemu, kita tuliskan lagi ini dengan E pangkat C-nya 15. Nah, dari situ maka ini kita sudah memperoleh jumlah garam setiap saat. Setelah 20 menit, jumlah garamnya menjadi, ya masukkan aja T-nya 20. Menjadi sekian. Oke, itu adalah pembahasan soal terakhir. Terima kasih.